Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, pada suatu malam ada kejadian yang mengejutkan di sebuah kampung. Karena apa? Karena ada warga kampung itu yang kemudian ditangkap oleh polisi, bahkan oleh polisi khusus anti teror. Kemudian ditangkap berikut juga dengan istri dan anaknya. Yang bikin terkejut adalah karena yang ditangkap ini orang baik, orangnya sosial, pergaulannya bagus, taat beribadah, dan suka berbuat amal kebajikan dan seterusnya. Semua terkejut, bahkan RT-nya yang rumahnya tidak jauh itu juga kaget. Mana mungkin. Tapi begitu dia ditangkap, polisi anti teror ini datang dan mereka baru menganga heran. Karena apa? Karena di rumah orang ini disimpan rakitan bom yang ternyata sudah siap untuk didistribusikan untuk membuat huru-hara di Indonesia. Saudara, ini kisah yang sering kita dengar. Orang tidak menduga orang ini baik, orang ini soleh, orang ini soleha, orang ini beribadah, beramal, dan seterusnya. Tapi ternyata dia orang yang berbuat tidak baik. Saudara, itu yang sering kita sebut dengan pencitraan. Pencitraan itu muncul supaya orang yang sesungguhnya kurang baik tampaknya baik. Hari ini Renungan hari ini akan angkat satu tema. Waspadai pencitraan. Ingat, pohon dikenal dari buahnya. Semoga bermanfaat. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita siapkan membaca bagian dari Alkitab yang penting berikut ini, Saudara. Saudara, mari kita membaca bagian dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai dengan 45. Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 45. Yang demikian sabdanya. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 45. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan ini dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Mari kita siapkan untuk berefleksi dari ayat ini. Tuhan menyertai kita, saudara. Pecinta RHI yang diberkati oleh Tuhan. Kisah Lukas 6 membuat penjelasan penting bahwa pohon dikenal dari buahnya. Tapi ini membutuhkan proses. Disebut pohon ini buah baik, pohon mangga yang baik karena dia sudah berbuah. Dan tidak cuma satu kali. Jadi jangan tertipu. Kalau kelihatannya baik, ternyata kelihatannya baik. Sebetulnya dia kurang baik. Hanya buah pertama kayaknya baik. Saudara,
Lukas 6 dengan tegas bahwa pohon yang baik, begitu kita lihat dari masa ke masa, maka dia akan mengeluarkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak baik, dia akan cenderung mengeluarkan yang tidak baik. Tiba-tiba menjadi baik, itu tidak mungkin terjadi. Contohnya, duri ya duri, pohon ara ya ara. Ini sangat jelas. Saudara, persoalannya, bagaimana kalau kita melihat orang yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lihatnya dia baik, bahkan setengah tahun, setahun baik. Meskipun sebetulnya dia teroris. Oh, orangnya soleh, soleha, bagus, baik. Meskipun dia sebetulnya tidak baik. Saudara, kita harus cermat. Karena apa? Buah yang baik tidak sekali dua kali. Buah yang baik akan dilihat dalam kurun waktu yang lama. Oleh sebab itu pencitraan yang sekarang terjadi banyak itu menyesatkan karena kita lalu tidak cermat untuk melihat. Meskipun orang suka beribadah, meskipun tampaknya dia baik, ingat ya, cermati buahnya. Apakah dia suka mendengar usul orang lain atau dia cuek dan diam? Apakah dia otoriter atau dia suka menampilkan diri berlebihan? Misalnya, banyak di gereja orang menjadi terkejut karena orang yang disangkanya begitu baik dan kudus ternyata dia tidak jujur. Kok bisa saja? Karena apa? Karena memang yang tampak baik di luar, tapi sebetulnya dari dalam hatinya, kata firman Tuhan, memang tidak baik. Pak, tapi kita kan tidak boleh menghakimi orang lain. Betul, kita tidak boleh menghakimi orang lain, tapi kita harus melihat dengan iman dan cermat apakah buahnya baik. Ini bukan soal penghakiman, tapi ilmu titik. Saudara, ada dikejutkan. Ada seorang yang tokoh di gereja yang sangat baik. Bahkan sampai menjelang tua dia sangat baik. Yang jadi problem adalah ternyata baru ketahuan setelah dia pensiun, dia menghamili pembantunya. Dan sampai punya anak. Dan tidak menikahinya, dan menyembunyikannya, dan akhirnya terkuak. Dia menutupi dengan seolah-olah berbuat baik. Tapi kalau kita cermati, sebetulnya keluarganya tidak kompak, juga relasi dengan istrinya. Kita gampang ditipu oleh pencitraan. Hari ini saya mengajak, mari kita belajar untuk mengeluarkan buah yang baik. Saya tidak mengajak mari kita menghakimi orang lain, orang-orang sekitar kita. Tapi saya mengajak dari firman Tuhan hari ini, mari kita belajar bertobat supaya kita menjadi pohon baik yang mengeluarkan buah yang baik. Bahwa kita tidak sempurna, yes. Bahwa kita manusia yang penuh dosa, iya. Tapi kita bisa bertobat dan diperbarui dan mengeluarkan buah yang baik. Bagi yang sudah merasa baik, saya ngeri ya, saya sebagai pendeta, saya tidak berani mengklaim diri merasa sangat baik. Tapi mungkin ada di antara kita yang merasa sudah sangat baik, silakan. Tapi hari ini saya mengajak, bagi yang merasa sudah sangat baik pun perlu untuk berefleksi dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, beri kami, hambamu ini, proses untuk lebih baik. Karena merasa sangat baik bisa menipu yang sebetulnya kita belum baik. Saudara, saya mengajak itu. Tapi poin kedua, selain mengajak kita bertobat dan mengeluarkan buah yang baik, mari kita juga melihat sekitar kita. Supaya kita tidak gampang tertipu. Supaya kita tidak gampang membuat cap ini orang suci. Padahal dia serigala berbulu domba. Untuk apa? Bukan untuk menghakimi, tapi supaya kita bisa dengan cermat melihat situasi di sekitar kita. Yang ketiga, yang terakhir, dari firman ini saya mengajak, selain kita berefleksi diri sendiri supaya menjadi pohon yang berbuah baik, dan kita melihat sekitar kita supaya kita tidak tertipu, maka yang ketiga yang paling penting adalah, mari di masa akhir zaman ini, kita mengundang Roh Kudus untuk menolong kita, supaya kita bisa berbuah yang baik,
dan bisa cermat melihat orang, supaya kita tahu mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang kamuflase, mana yang jujur, mana yang sungguhnya, mana yang tidak sungguhnya. Saudara, semoga Tuhan menguatkan kita dan Roh Kudus memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar tentang 3 hal. Bagaimana kami diingatkan untuk bertobat dan menjadi orang yang berbuah baik dalam arti yang sungguhnya. Hari ini kami belajar supaya cermat dan tidak gampang tertipu dengan pencitraan-pencitraan yang orang-orang seolah-olah baik, tapi sebetulnya sebaliknya. Tapi hari ini juga kami belajar mohon tuntunan Roh Kudus supaya kami mampu melakukan 1 dan 2. Kami mampu bertobat dan berbuah yang baik. Kami mampu melihat orang-orang sekitar kami sehingga kami bisa tidak tertipu. Roh Kudus tolonglah dan bimbinglah supaya hamba-Mu dan kami semua menjadi orang yang berbuah baik dan tidak mudah tertipu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.